Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sahabat petani semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Nah, hari ini kita kembali lagi ya ke lahan cabai rawit kita, varietas Siber 77 yang saat ini di usia 95 hari ya. Nah, ini semakin hari tanaman semakin tinggi, tanaman semakin banyak bunganya dan juga buahnya mulai gede-gede nih ya. Tinggi tanaman sekitar 140 sentian lah, sekitar 135 sampai 140 cm ya. Karena tinggi ajirnya ini 150 cm. Hari ini kita mau melakukan kegiatan penyepraian kembali supaya tanaman cabai kita ini buahnya makin mantap lagi ya. Dan juga supaya lebih aman dari penyakit ataupun antraknosa lah ya. Nah, ini ya tanaman cabai kita seperti ini nih, bunganya, buahnya makin hari makin bagus nih. Pokoknya di saat seperti ini nutrisi jangan telat diberikan ya, supaya pembuahannya makin bagus, makin mantap ya. Usia 95 hari ini, lihat seperti ini bunganya ya. Siber 77 ini dari cap candi yang sudah tahan virus. Wah, ini kalau teman-teman punya lahan ibaratkannya rawan banget terkena bule, coba tanam ini hijau sampai sana tuh. Pokoknya ini mantap banget dari segi ketahanan virus bulenya. Buahnya kebanyakan dua-dua dalam satu percabangan. Nih, masa nggak tertarik teman-teman melihat bunga cabai yang seperti kayak gini? Namun bunga cabai yang seperti ini tuh tidak terlepas dari yang namanya perawatan yang maksimal, perawatan yang bagus, yang rutin ya. Tuh sampai ke sana hijau tuh ya. Ini padi saya pun sudah mulai hijau nih ya. Kita juga nanam padi sebelah sini. Hari ini kita gaskan lagi penyemprotannya biar lebih maksimal lah, biar aman dari hama, bebas dari penyakit, dan juga supaya pucuknya tumbuh terus, bunganya bagus, buahnya lebat ya. Nah, ini kita geser ke sebelah sini dulu ya. Tuh ya teman-teman, cabai Siber 77 ini tipe merunduk yang sudah tahan virus. Barangkali cabai Siber Siber 77 ini bisa menjadi solusi ketika teman-teman mau tanam cabai tapi lahannya itu rawan banget kuning, rawan banget bule, bisa coba ya varietas Siber 77. Nah, ini kita geser ke sebelah sini, kita melihat buah-buahnya nih ya. Ya, buah-buah cabai rawit Siber 77 ini sudah mulai mau merah. Kemarin kita sudah coba petik walaupun dalam jumlah yang sedikit ya. Tapi sayang kalau nggak dipetik nanti terlalu merah ya. Nih buahnya kayak gini tuh ya. Mantap sekali ya tuh buahnya. Tipe merunduk, tapi ini kalau saya perhatikan si buah cabai Siber 77 ini dia lebih keras ya. Tidak terlalu panjang banget kalau buahnya ya. Biasanya kan kalau cabai rawit yang tipe merunduk itu panjang-panjang, sedikit panjang lah. Kalau ini enggak. Ya agak pendek, buahnya keras bagus. Nih, kelebatan buah cabai rawit Siber 77 ya. Tuh ya. Mantap sekali. Ini varitan hari ini kita mau semprot juga sama herbisida biar bersih. Oh ya teman-teman, perhatikan sendiri sampai depan sana ini hijau ya. Pokoknya aman banget dari yang namanya bule. Ini ada gejala terserang hama tungau nih. Hari ini kita akan berikan insektisidanya juga ya. Tapi kalau di pucuk sudah mulai sembuh ya. Di bawah daun terlihat coklat seperti ini, bekas terserang hama tungau ya, tapi sudah mulai berangsur pulih, hanya 1-2 pohon yang kena. Nah, ini kita geser lagi ke sebelah sini teman-teman ya tuh. Jadi buah yang lebat seperti ini tuh tidak terlepas dari yang namanya perawatan yang maksimal ya. Nutrisi pembuahan itu harus diberikan juga, pupuk pembuahan dari bawah ya, entah itu tabur entah itu kocor ya, demi memaksimalkan pembuahan pada tanaman cabai ya. Ini jam 7:30 kurang lebih ya, cuaca sudah mulai terang. Mantap sekali untuk cabai rawit Siber 77 ini. Barangkali teman-teman mau coba, silahkan aja cari benihnya, ada kok banyak beredar luas untuk benih cabai Siber 77 ini ya. Bisa ditanam di ketinggian
dataran rendah sampai dataran tinggi, bisa banget mencoba yang Cyber 77 ini ya. Bunganya, buahnya makin hari makin bagus. Cabai Cyber 77 ini padahal jarang banget kita berikan unsur hara kalsium, tapi kok bunganya aman banget ya dari kerontokan sih ya. Ya, coba kita lihat ke bawah tuh. Tuh ya, cuma 1-2 yang rontok di bagian bawah untuk bunga-bunga si Cyber 77 ini. Jadi ini kerontokan bunganya bagus lah, daya ketahanan terhadap kerontokan bunga, walaupun kita jarang banget berikan unsur hara kalsium ya. Ya, mantap sekali ya. Dari sini sampai sana tuh ya aman banget dari yang namanya bule tuh. Mungkin dari sekitar 1400 pohon yang saya tanam, kayaknya sih cuma ada 2 yang saya pernah lihat itu yang kena bule ini ya. Jadi aman banget lah. Oke ya teman-teman, kita lihat bareng-bareng apa saja yang akan saya pergunakan untuk melakukan penyempraian di pagi hari ini, biar tanaman cabenya lebih aman dari hama, dari penyakit, dan juga supaya berbuah lebat. Nah ini ya bahan-bahannya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 bahan yang kita pergunakan hari ini ya. Nah seperti yang saya bilang barusan, kita itu tujuan utama itu lebih memaksimalkan kepada pembuahan cabai kita ya, biar buahnya ini makin bagus. Nah nutrisi pembuahan kita masuk Paslan Saigol. Jadi Paslan Saigol ini memiliki kandungan kalium ya tuh ya, kalium, boron, zinc, dan ada oil essence yang memang dikhususkan untuk tanaman di masa-masa pembuahan supaya buahnya itu lebih bagus, lebih besar, lebih berbobot, dan kulitnya tebal. Jadi hari ini kita berikan lagi Paslan Saigolnya. Dan juga nutrisi ini saya mix ya sama ini POC Agrovalkan Super Aktif. Ini memiliki kandungan unsur mikro, terus lagi ada ZPT alam ya, gibberellin, auksin, dan sitokinin, serta ada bakteri pengurainya juga kalau dikocor ya. Dan juga ada NPK-nya ya. Ini unsur mikro sangat lengkap sekali ya kalau di POC Agrovalkan, karena ini tuh POC, pupuk organik cair yang kaya akan unsur mikro pokoknya. Jadi kita berikan supaya memenuhi kebutuhan unsur mikro pada tanaman, supaya pojoknya itu tetap tumbuh terus, apalagi kalau tanaman sakit, tanaman yang kurang bagus di bagian pertumbuhan pojoknya. Ketika diberikan nutrisi ini ya, POC Agrovalkan ini, nanti dia akan lebih baik lagi. Jadi hari ini juga kita tambahkan kembali POC Agrovalkan demi menjaga tanaman tetap bagus ya. Fungisida di sini kita gunakan 2, kontak dan sistemik. Yang kontak di sini kita menggunakan klorotalonil ya, ini dari DGW ya, mereknya Pentra, kandungannya 75%. Ini kita mix sama sinergi ya. Nah, sinergi ini 2 bahan aktif, yaitu propiconazole dan difenoconazole, supaya tanaman cabai kita ini lebih aman dari yang namanya alternaria, bercak daun, dan juga supaya ada efek hijaunya pada daun cabai. Nah ini tuh sudah masuk beberapa kali ya fungisida sinergi ini. Nah ini kelihatan nih daunnya nih, kokoh, tebal, kuat ya tuh, tidak lemes ya tuh. Apalagi kalau nanti setelah rutin banget pakai sinergi itu lebih hijau, lebih pekat lagi. Cuman harus teratur lah penggunaannya. Jadi teman-teman kalau mau menghijaukan daun cabai bisa pakai fungisida sinergi, ataupun ada satu lagi itu jamurlang, itu sama-sama bahan aktifnya ya. Cuman yang mudah didapatkan di daerah kita ini. Kalau di tempat teman-teman ada jamurlang, bisa juga pakai fungisida jamurlang karena sama banget hasilnya, tidak beda jauh ya. Oke, kita langsung saja campur. Oh iya, insektisidanya lupa. Ini insektisida kita menggunakan Abasel, Abamectin, yang murah-murah saja. Tujuannya supaya tanaman cabai kita ini enggak keriting ya akibat hama trip, akibat hama tungau. Bisa banget pakai insektisida Abasel yang murah-murah saja. Karena ini kita lihat kan, tadi itu sudah ada yang kayak gini tuh ya. Nah, keriting akibat hama tungau nih, kita gunakan Abasel saja karena memang tidak terlalu parah, cuma 1-2 pohon yang kena. Jadi kita pakai yang murah saja. Abasel ini insektisida juga bersifat akarisida. Oke ya teman-teman, ini kita sudah siapkan juga nih ember bersih air. Kita langsung saja campur bahan-bahan ini ya. Yang pertama di sini kita masukkan ya fungisida Pentra, ini dari DGW sebanyak 2 sendok penuh seperti ini ya. Ini kita aduk dulu ya, karena dia yang tepung itu harus didahulukan. Nah ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata. Yang kedua untuk fungisida sinergi kita berikan seperti biasa ya. Ini di minimal 15 ml. Bukan minimal tapi dosisnya 15 ml untuk 1 tangki 16 liter ya. Acuannya yaitu 1 ml per 1 liter air.
Selanjutnya untuk insektisida pembasmi hama keriting ya, kita berikan di 20 ml lah, kita naikkan dari dosis sebelumnya ya, supaya bisa juga membunuh ulat ya. Jadi kita naikkan dosisnya, yang biasa kita pakai 15 ml, sekarang kita tambah 5 ml jadi 20 ml per satu tangkinya. Untuk POC Agropakan super aktif kita berikan di 50 ml ya. Ini kita pakai gelas takar nih biar jelas kelihatan ya. 50 ml ya. Nah ini kita campur langsung, kita aduk-aduk. Selanjutnya untuk nutrisi Paslan Saigol ya, nutrisi pembuahan kita berikan di 30 ml. Mungkin 2 ml per 1 liter ya. Ini warnanya kayaknya bening ya, kental ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya. Kita berikan nutrisi Paslan Saigol biar pembuahannya makin bagus lagi ya. Nah sebelum kita tuang, kita aduk pakai sendok biar benar-benar tercampur merata dengan baik ya.